Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Siti Alfiatunisa dari kelas 1A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai clinical chemistry analyzer dan blood gas analyzer. Silakan disimak ya, teman-teman. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu clinical chemistry analyzer? Disimak videonya ya, teman-teman. Jadi, clinical chemistry analyzer adalah alat pemeriksaan kimia klinik yang digunakan terutama untuk analisis laboratorium rutin dalam bidang medis, mencakup pemeriksaan dalam darah, cairan tubuh, dan urin. Clinical chemical analyzer ini termasuk alat auto analyzer yang digunakan untuk analisis laboratorium rutin dalam bidang medis. Instrumen ini biasanya menentukan tingkat albumin, alkali fosfat, aspartate transaminase atau AST, nitrogen urea darah, bilirubin, kolesterol, kreatinin, glukosa, fosfor organik, protein, dan asam urat dalam sampel darah tubuh serum atau lainnya. Selanjutnya ada prinsip dari clinical chemistry analyzer, yaitu bekerja dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Sampel yang digunakan ini biasanya akan ditaruh di dalam wadah bernama cuvette dan nantinya baru akan diproses menggunakan chemistry analyzer yang berdasarkan monokromatornya. Pada fungsi clinical chemistry analyzer, yaitu untuk menganalisis komposisi dari bahan-bahan klinis. Namun terdapat keterbatasan, yaitu tidak semua sampel bisa diukur. Sampel yang paling utamanya yaitu darah, urin, komponen darah, serum atau plasma, dan cairan cerebrospinal. Biasanya, serum yang paling umum digunakan yaitu karena tidak mengandung antikoagulasi yang digunakan dalam pemisahan reaksi enzimatik. Sampel kimia klinik yang biasanya digunakan yaitu darah dan urin. Apa saja sih bagian-bagian dari clinical chemistry analyzer? Bagian-bagiannya itu terdapat lampu fotometer, selang aspirator, pompa peristaltik, cuvette, inkubator, sistem pembuangan, dan selang peristaltik. Berikut ada contoh dari komponen yang ada di dalam alat. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini terdapat banyak sekali komponen yang ada pada alat jika gambarannya seperti yang ada pada gambar. Apakah kalian tahu bagaimana cara penggunaan alat dari clinical chemistry analyzer? Cara penggunaan alatnya itu yang pertama, ditekan tombol on dan sebelumnya dipastikan dulu apakah alat itu sudah terhubung dengan saklar listrik atau belum. Jika sudah, setelah nyala akan muncul tulisan start up pada layar display. Dan tunggu sekitar 15 menit. Kemudian lakukan pemeriksaan. Setelah alat sudah ready, maka akan ada beberapa parameter dalam display. Setelah itu, masukkan reagen dan juga serum darah. Setelah dimasukkan reagennya dan juga serum darah, sampel tersebut bisa di-running. Kemudian tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Hasil pemeriksaan akan ditampilkan pada layar tersebut dalam bentuk nilai absorbansi dan juga parameter hasil pemeriksaan darah. Nah, biasanya pada penggunaan alat itu akan ada kelebihan dan kekurangan. Lalu, apa sih kelebihan dari clinical chemistry analyzer? Yang pertama yaitu dapat melakukan pemeriksaan. Lalu, apa sih yang menjadi kelebihan dari clinical chemistry analyzer? Yang pertama, yaitu dapat melakukan pemeriksaan dengan jumlah sampel yang banyak dalam waktu yang singkat.
Pengujiannya juga lebih cepat. Lalu multifungsi di sini yaitu melakukan analisis terhadap kandungan gas, air, mineral, logam, serta berbagai materi biologis dari suatu larutan atau sampel. Dan juga sudah banyak alat ini di klinik atau RS. Apa sih kekurangannya? Nah, kekurangannya itu ada yang pertama itu harganya itu mahal. Nah, yang kedua, perlu keterampilan khusus. Yang ketiga, ada beberapa jenis dari alat itu hanya dikhususkan untuk sampel tertentu saja. Jika ada satu bagian yang rusak, maka akan menghambat bagian lainnya atau bagian lainnya itu akan rusak. Selanjutnya, adanya ketergantungan pada listrik dan teknologi, serta perawatannya juga lebih intens. Perawatan pada alat clinical chemistry analyzer. Yang pertama yaitu suhu ruangan tempat alat itu ditempatkan. Yang kedua, lakukan pemeriksaan secara berkala. Yang ketiga, selalu periksa reagennya seperti Rhines, diluent, Menilize, Menidal, dan lain-lain. Yang keempat, jangan sampai ada aglutinasi pada sampel atau gumpalan. Yang kelima, lakukan pemeriksaan secara berulang dan troubleshooting kondisi. Yang keenam, lakukan pemeriksaan teknik sampling dan jenis spesimen yang akan digunakan. Yang ketujuh, periksa suhu ruangan. Yang kedelapan, periksa cara penyimpanan serta lamanya penyimpanan. Yang kesembilan, yakinkan alat telah melakukan warm up dan telah dibuat background. Yang ke-10, periksa kondisi volume dan kemasan reagen listnya. Lalu bagaimana sih cara kalibrasi alat tersebut? Langkah pertama yaitu kalibrasi dilakukan dengan menggunakan serum kontrol. Serum ini terlebih dahulu harus diketahui komposisinya. Nah, jadi jika komposisinya itu sudah diketahui, bisa dimasukkan ke dalam kuvet dan memeriksanya pada alat clinical analyzer. Jika sudah, hasil tersebut dilakukan perbandingan dengan kadar serum kontrol yang ada. Jika kadarnya masih termasuk dalam range, maka chemistry analyzer yang dipunya masih tergolong baik dan akurat untuk dilakukan pemeriksaan. Troubleshooting pada alat ini, yang pertama diperiksa sensornya. Nah, untuk apa sih diperiksa sensor ini? Yaitu untuk melihat apakah ada kerusakan yang dapat mempengaruhi kinerja dari alat ini. Yang kedua, diverifikasi pengaturan perangkat lunak, yaitu untuk memastikan bahwa alat ini itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Dan pembaruan atau penyesuaian mungkin juga diperlukan. Lalu yang ketiga, ada pemeliharaan rutin. Pemeliharaan ini diikuti dengan panduan yang diberikan oleh produsen untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Yang keempat, pembaruan perangkat lunak. Dapat dipastikan bahwa perangkat lunak ini berjalan pada versi terbaru untuk mengakses perbaikan dan pembaruan fungsional. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang blood gas analyzer. Apakah kalian sudah tahu apa itu blood gas analyzer? Apa itu alat blood gas analyzer? Jadi, blood gas analyzer ini merupakan alat yang digunakan untuk menentukan konsentrasi gas yang ada di dalam darah, seperti CO2 dan O2, mengukur pH dan mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, zat kapur, serta klorida. Prinsip dari blood gas analyzer yaitu sampel gas diambil melalui probe akan masuk ke setiap sampel sel secara bergiliran, di mana sampel gas akan dibandingkan dengan standar gas melalui sistem pemancaran inframerah, di mana akan menghasilkan perbedaan panjang gelombang yang akan mengkonversi receiver
menjadi sinyal analog. Fungsi dari alat blood gas analyzer yaitu untuk mengidentifikasi gangguan asam basa spesifik pada tingkat pemulihan yang telah terjadi. Meskipun biasanya pemeriksaan ini menggunakan spesimen dari darah arteri. Jika sampel darah arteri itu tidak dapat diperoleh, maka bisa menggunakan campuran dari darah vena juga. Bagian-bagian dari alat blood gas analyzer yaitu ada printer untuk mencetak hasil sampel, ada power switch yaitu untuk menyalakan atau mematikan alat, ada USB storage untuk mentransfer data dari alat ke komputer atau sebaliknya, ada handle rear yaitu untuk membantu memegang alat tersebut, ada display yaitu berfungsi sebagai layar untuk menampilkan informasi seperti hasil sampel dari alat tersebut, ada cartridge atau port cartridge yaitu berfungsi untuk meletakkan cartridge yang berisikan sampel, ada kamera untuk men-scan barcode yang terdapat pada kalibran pack atau pada cartridge. Lalu ada sample EQC filter, yaitu untuk melakukan proses filtrasi atau pembacaan pada sampel. Di sini terdapat gambar dari komponen dalam alat yang ada pada blood gas analyzer. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kerja alat ini. Jadi, sampel itu masuk ke dalam sampel probe, lalu masuk ke chamber dan melewati ke pump. Pump ini akan ada tekanan di dalamnya. Pada alat ini juga terdapat elektroda seperti PO2, pH, PCO2, dan reference for pH atau untuk mengukur pH-nya. Nah, pada blood gas analyzer ini terdapat parameter. Yang pertama yaitu ada blood gas parameter, terdiri dari pH, PO2, dan PCO2. Yang kedua ada elektrolit parameter, terdiri dari sodium atau Na+, potasium, K+, dan Cl-. Lalu ada hematokrit juga. Lalu di sini ada bagaimana sih cara menggunakan alat dari blood gas analyzer. Yang pertama, nyalakan alat dengan menekan tombol power switch, lalu masukkan carbon pack yang baru ke dalam, lalu tutup kembali. Scan cartridge barcode pada kemasan cartridge, masukkan sampel yang ingin diperiksa ke dalam fill port, kemudian masukkan fill port ke dalam cartridge hingga ujung, lalu masukkan ke dalam port cartridge. Dimasukkan informasi pasien ke display blood gas analyzer, dan hasil sampel akan keluar melalui printer yang tersedia pada alat blood gas analyzer. Kelebihan pada alat blood gas analyzer ini, kalibrasinya secara otomatis setelah pemeriksaan sampel. Lalu hasilnya cepat dan akurat, serta fleksibel karena wadah sampel itu bisa disesuaikan dengan kondisi, dan mencakup elektrolit, hematokrit, dan gas darah. Lalu hasil pemeriksaannya itu sudah tergolong normal atau tidak, sehingga memudahkan dalam mengambil kesimpulan. Kekurangan pada alat ini yaitu harganya mahal, penggunaannya itu harus terus-menerus, perawatannya harus rutin dilakuin. Cara melakukan perawatannya yaitu dilihat sensor elektrodanya, sistem perpipaan sampel, filter dan pemisah gas, lalu kalibrasi, dan dilihat perangkat lunak atau softwarenya itu masih berfungsi atau tidak. Lalu sampel probe-nya dan chamber atau water bath dibersihkan permukaan luar dan sensor dengan lembut untuk menghindari kontaminasi dan memastikan kinerja yang optimal. Lalu troubleshooting pada alat blood gas analyzer
Yang pertama itu bisa terjadi karena terjadi sumbatan pada elektroda seperti NaCl, Cl-nya itu overflow. Jadi solusinya bersihkan aspirasi sistem. Lakukan penggantian inner solution ion elektroda. Bisa juga dikarenakan pipetnya tidak menghisap atau tidak ada sampel yang terhisap. Solusinya yaitu bongkar dan bersihkan sistem aspirasi karena bisa jadi terjadi sumbatan. Yang ketiga itu hasilnya tidak sesuai. Hasil tidak sesuai ini nilainya itu bisa tinggi atau rendah. Solusinya itu lakukan kalibrasi ulang dan baca sampel calibration solution. Lalu yang keempat, ada parameternya itu bisa gagal. Pada level QC, kotak di layar akan berwarna abu-abu, ada tanda silang merah di dalamnya dan gambar kecil ampul. Solusinya masuk ke penganalisis lalu sentuh tombol lakukan QC dan siap. Jika parameternya gagal dikalibrasi, kotak uji masing-masing di layar akan berwarna abu-abu, memiliki tanda silang merah. Solusinya itu masuk ke penganalisis atau sentuh tombol kalibrasi untuk siap dan memulai kalibrasi otomatis untuk parameter tertentu. Kalibrasi pada alat blood gas analyzer itu bisa dilakukan setiap kali akan melakukan pemeriksaan dan sesudah melakukan pemeriksaan. Lalu bagaimana sih cara pembacaan data hasil analisis dari blood gas analyzer? Yang pertama yaitu bisa dilihat pH-nya. pH normal dari darah yaitu antara 7,35 sampai 7,45. Jika pH darah di bawah 7,35 itu berarti asidosis, dan jika di atas 7,45 itu berarti alkalosis. Cara yang kedua yaitu dilihat kadar PCO2. Kadar PCO2 normalnya yaitu 35 sampai 45 mmHg atau milimeter hidrargyrum. Di bawah 35 disebut alkalosis dan di atas 45 disebut asidosis. Lalu langkah ketiga, dilihat kadar HCO3. Kadar normal pada HCO3 yaitu 22 sampai 26 mEq per liter atau mili ekuivalen per liter. Di bawah 22 disebut asidosis dan di atas 26 disebut alkalosis. Yang keempat, bandingkan kadar PCO2 atau HCO3 dengan pH untuk menentukan jenis kelainan asam basanya. Contohnya, jika pH asidosis dan CO2 asidosis, maka kelainannya disebabkan oleh sistem pernapasan sehingga disebut asidosis respiratorik. Contoh lainnya itu jika pH alkalosis dan HCO3 alkalosis, maka kelainan asam basanya disebabkan oleh sistem metabolik sehingga disebut metabolik alkalosis. Lalu yang kelima, dilihat apakah kadar PCO2 atau HCO3-nya itu berlawanan arah dengan pH. Apabila ada yang berlawanan, maka terdapat kompensasi dari salah satu sistem pernapasan atau metabolik. Contohnya itu jika pH asidosis, CO2 asidosis dan HCO3 alkalosis, CO2 cocok dengan pH sehingga kelainan primernya asidosis respiratorik. Sedangkan HCO3 berlawanan dengan pH, menunjukkan adanya kompensasi dari sistem metabolik. Lalu yang terakhir, dilihat PO2 dan saturasi O2-nya. Dari langkah ini ditunjukkan jika normal itu maka terjadinya hipoksemia. Untuk memudahkan mengingat mana yang searah dengan pH dan mana yang berlawanan, maka kita bisa menggunakan akronim ROME atau RO respiratory opposite. PCO2 di atas normal berarti pH semakin rendah,
atau asidosis dan sebaliknya. ME yaitu metabolic equal, HCO3 di atas normal berarti pH semakin tinggi, atau alkalosis dan sebaliknya. Nah, segitu dulu ya penjelasannya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.